Hai, nama saya Dimas dan pada kesempatan kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang desain infrastruktur untuk menghubungkan sekolah dengan rumah kita. Nah, ini studi kasus untuk UTS saya dalam kuliah mobile computing. Jadi di sini kita studi kasusnya intinya bagaimana komputer di rumah kita bisa saling berkomunikasi dengan sekolah kita misalnya di SD, SMP, dan juga SMA gitu. Untuk jaringan lokal ya. Jadi jaringan yang kita buat di sini merupakan jaringan private. Nah, untuk desain infrastrukturnya aku bisa langsung tunjukkan di sini. Jadi saya menggunakan website Link UI. Ini merupakan website dari Ubiquiti. Ubiquiti ini merupakan ini ya yang menjual produk perangkat jaringan. Jadi kayak one stop solution gitu si Ubiquiti ini. Dia menjual banyak perangkat jaringan dan ada banyak jenisnya juga. Jika kita lihat di yang tadi, nah ada AirMax, ada HMax, ada Amplify, Unify, dan untuk keperluannya masing-masing seperti HMax ini seperti router, switch, amplify untuk amplifiernya, Unify itu lebih ke access point untuk WiFi dan lain-lain. Jadi ya cukup one stop solution ya Ubiquiti ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan desainnya. Jika kita lihat di sini saya punya 5 titik ya. Oh iya, lokasinya berada di Sukabumi karena saya berlokasi di Sukabumi. Jadi studi kasusnya kita gunakan peta di sini, peta Sukabumi. Dan saya punya 5 titik di sini. Pertama, titik di sini merupakan rumah saya yang berada di daerah Karamat, Perum Geraha Taman. Ada juga SMP saya berlokasi di sini. Mohon maaf ini SD saya ya. SD saya yang berlokasi di sini, SD Brawijaya di daerah Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh. SMP saya SMP Negeri 2 Sukabumi itu berada di Kecamatan Cikole, dan yang terakhir ada SMA saya di sini, SMA 3 Sukabumi yang di daerah Cikole, Ciaul ya, di Jalan Ciaul baru. Nah, untuk penghubungan ini sebenarnya kita bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, untuk kabel sendiri sebenarnya agak ribet dan bisa jadi cost-nya lebih mahal gitu karena kita harus menarik kabel yang sangat jauh ya, sekitar 3-5 km, dan mungkin juga perlu mengurus perizinan yang agak ribet gitu untuk penempatan kabelnya itu sendiri. Nah, kalau untuk jaringan, kalau untuk nirkabel kita bisa gunakan antena aja, jadi transmitter dan receivernya aja cukup. Jadi kita di sini menggunakan antena ya supaya lebih mudah implementasinya dan cukup membeli perangkat pemancar dan penerimanya saja. Nah, untuk antenanya atau pemancarnya saya tempatkan di sini. Saya menggunakan roket AC dari Ubiquiti. Kenapa saya tempatkan di sini? Karena ini lokasinya paling strategis. Jadi lebih atas ya, lebih berada di dataran tinggi, sehingga sinyal yang dipancarkan di sini itu bisa mengakses bridge-bridge yang di bawahnya gitu. Nah, kita lihat perangkatnya itu saya menggunakan roket 5AC, bisa juga diakses di webnya Ubiquiti. Roket AC AirMax Base Station karena ini juga sudah bisa point to multi point ya, seperti itu. Dan untuk jenisnya saya pilih yang R5AC Lite. Sebenarnya menggunakan yang 5AC Gen 2 juga bisa, ini yang lebih baru mungkin ya, dan harganya lebih mahal. Tapi untuk ini kita bisa gunakan yang light saja karena sudah 5 GHz juga,
throughputnya juga sudah 500 Mbps dan portnya juga sudah lumayan banyak. Em, dan harganya juga kalau kita cari di Tokped relatif murah ya, sekitar 2 jutaan dibanding mungkin yang Gen 2 yang lebih 3 juta ke atas, seperti itu. Nah, untuk penerimanya sendiri kita ada bridge untuk poin-poinnya untuk masing-masing titiknya. Di titik rumah saya, di SD, SMP, SMA, saya gunakan PowerBeam 5AC Gen 2. Ini sama ya untuk semua titik, juga semuanya menggunakan PowerBeam 5AC Gen 2 ini dari Ubiquiti. Bisa juga diakses di websitenya. Ini PowerBeam AC Gen 2 merupakan AirMatch Bridge. Untuk spesifikasinya juga dia sudah mendukung frekuensi 5 GHz, throughputnya juga bisa sampai 450 Mbps, dan jaraknya juga sudah mencukupi. Jarak kita 25 km lebih. Nah, untuk pemasangannya di sini cukup installation height-nya cukup 11 meter ya. Dengan 11 meter juga sudah bisa mendapatkan sinyal yang baik untuk bridge-bridge yang ada di bawahnya. Untuk channel width-nya juga bisa kita atur terserah, tergantung kebutuhan. Sebenarnya 20 MHz juga sudah cukup. Tapi kalau ingin throughput yang maksimal, bisa kita gunakan 80 MHz supaya mencapai 600 Mbps. Nah, untuk bridge yang pertama mungkin di rumah saya, ini installation height-nya 6 meter. Sebenarnya kita kalau menggunakan 5 atau 4 meter juga masih bisa diakses ya, ini masih 100%. Cuman mungkin sinyalnya tidak begitu baik, ini diindikasikan dengan garis-garis yang berwarna oranye. Kalau ingin sangat baik, kita pasang di ketinggian 6 meter. Nah, untuk SD saya di sini cukup 2 meter saja juga sudah cukup baik ya. Kita lihat di sini 100% dua-duanya 600 Mbps. Jaringannya juga hijau di sini tuh. Kita bisa lihat garisnya. Jadi 2 meter juga sudah cukup. Di SMP saya juga 5 meter cukup. Sebenarnya bisa tadi 3 atau 4 meter juga. Kalau di SMA saya di sini cukup 2 meter saja juga udah cukup ya. Bisa kita lihat tuh, bisa terkoneksi 100%. Begitu dengan device yang sama, yaitu PowerBeam 5AC Gen 2. Nah, untuk topologi jaringannya sendiri bisa dilihat di sini. Saya rencanakan di aplikasi Diagrams, cukup sederhana sebenarnya. Jadi kita punya, tadi kan ada 4 lokasi yang berbeda di SMA 3, SMP 2, SD Jaya, dan rumah saya. Kita cukup mengatur jaringannya di sini di router utamanya, dan satu subnet juga sebenarnya sudah cukup ya. Misalnya di 192.168.1.1 kita hubungkan ke switch, nanti dari switch kita hubungkan lagi ke antenanya sehingga bisa dipancarkan dan diterima oleh masing-masing bridge ini. Nah, nanti dari bridge kita sambungkan ke switch. Nah, dari switch ini bisa diatur di LAN-nya, jadi sesuai kebutuhan aja. Misalnya dari switch bisa kita gunakan kabel untuk ke end usernya, untuk ke klien-kliennya, atau juga bisa dengan kabel misalnya pasang access point sehingga menjadi wifi gitu ya untuk yang lainnya. Jadi di switch ini kita gunakan switch manageable dan sesuai kebutuhan saja nanti gunakan kabel LAN atau wifi untuk klien dan end usernya. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah cukup ya, sudah bisa saling berhubung, sudah bisa saling ngeping. Namun jika kita ingin menggunakan aplikasi, misalnya kita bisa pakai web server, di mana kita punya aplikasi sendiri yang tidak terhubung ke internet, hanya bisa diakses oleh jaringan private, jaringan lokal kita gitu. Bisa kita pasang web server di router utama ini. Nah, web servernya juga sederhana, kita gunakan satu komputer aja misalnya, yang di dalamnya ada front end-nya, ada back end-nya, ada database-nya gitu.
Kita bisa install Nginx ini dan web server juga sudah jalan. Misalnya si front end-nya kita gunakan framework seperti Vue.js atau React bebas, atau HTML, CSS biasa juga sebenarnya bisa ya, tambah JavaScript. Untuk backend-nya juga misalnya kita gunakan PHP dengan Laravel framework gitu. Database-nya misalnya kita gunakan MySQL. Nah, jika aplikasi ini sudah jalan misalnya di servernya, nah bisa kita akses juga nanti dari klien-klien lokal di berbagai lokasi ini gitu. Jadi kita bisa akses di 4 lokasi yang berbeda di jaringan yang private, jaringan LAN kita. Begitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan informasi yang saya sampaikan. Bisa kabari saya atau beritahu saya saja di komen di bawah ini ya. Terima kasih.